В Индонезии очень впечатляющий темпы экономического роста. Более 5% каждый год. И президент ставит задачу более. Oke, lanjut dua kabar yang cukup manjos. Nah, kali ini yang pertama datang dari kunjungan bos BUMN nuklir Rusia ke Istana Negara Indonesia, bos. Yaitu Direktur Jenderal Rosatom, Mr. Alexei Likachev, dan bertemu langsung dengan Pak Prabowo Subianto, Presiden kita. Tentunya membahas soal nuklir, bos. Bahkan selain energi nuklir, juga katanya dibahas pemanfaatan nuklir pada sektor non-energi alias di luar energi. Nah lo, lantas apakah maksudnya itu? Apakah ada kemungkinan bau-bau militer, senjata misalnya? Kemudian apa saja yang ditawarkan oleh Rosatom ke Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Kemhan RI yang baru-baru ini membeberkan 4 faktor penentu dalam memutuskan pembelian alutsista dari tawaran Jepang kemarin, bos. Nah, apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Mari kilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini ada kunjungan menarik ke Istana Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh bos BUMN nuklirnya Rusia yaitu Rosatom. Presiden Prabowo pun menerima langsung kunjungan Direktur Jenderal Rosatom Alexei Likachev di istana pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin, bos. Nah, tak main-main, level pertemuannya pun juga bukan level teknis biasa nih. Karena hadir juga Menteri ESDM, Kepala BRIN, Dirut PLN, dan ada unsur parlemennya, bos. Artinya ya, pembicaraan ini sudah lintas sektor. Mulai dari energi, riset, regulasi, kelistrikan, SDM, bahkan mungkin geopolitik. Nah, lantas apa yang dibahas? Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, kedua pihak pun katanya mendiskusikan sejumlah potensi kerjasama strategis, bos. Mulai dari pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir alias PLTN, pembangunan infrastruktur nuklir, pengembangan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi. Nah, yang terakhir nih, yang mantap-mantap jos nih, bos. Pemanfaatan teknologi nuklir non-energi katanya. Hampir di setiap artikel yang admin kutip, berita membahas nih aplikasi teknologi nuklir di luar sektor energi. Pertanyaannya ini mengarah kemana? Apakah ada bau-bau ke arah militer? Nanti kita bahas, bos. Nah, lanjut ke bagian yang paling menarik. Dari sumber-sumber berita juga diketahui bahwa Rosatom tidak cuma menawarkan untuk menjual reaktornya doang, bos. Mereka menawarkan juga pembangunan PLTN, transfer teknologi, pelatihan SDM, pembangunan ekosistem nuklir, sampai penguatan industri nasional. Jadi konsepnya bukan sekedar Indonesia beli barang doang, tapi sepaket dengan membangun kemampuan nuklir nasional jangka panjang, termasuk solusi tenaga nuklir skala besar, proyek yang melibatkan reaktor modular kecil, serta unit pembangkit listrik terapung. Nah, lantas apa-apa sajakah itu? Dan bagaimanakah tadi soal pemanfaatan nuklir di luar sektor energi? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, soal penawaran pembangkit nuklir, bos. Jadi admin kutip dari Bloomberg Technos. Dulu katanya pada April 2025, Rusia memang pernah menyodorkan proposal 3 jenis PLTN. Pertama yaitu Small Modular Reactor atau SMR. Ini jenis reaktor modular kecil, bos. Kapasitasnya sekitar 110 MW per unit. Rosatom pun mengusulkan 3 unit di Kalimantan Barat dan target operasi tahun 2032 sampai 2035. Keunggulannya ini lebih murah, lebih fleksibel, dan cocok untuk daerah terpencil. Kemudian yang kedua, Rusia katanya menawarkan PLTN skala besar 2 kali 1200 MW. Lokasi usulan di Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan, bos. Ini sudah kelas pembangkit utama nasional nih. Dan kalau benar dibangun, maka dayanya bisa sangat besar untuk industri nasional.
Kemudian penawaran ketiga adalah PLTN terapung. Nah, ini yang paling futuristik nih bos. Rosatom menawarkan floating nuclear power plant, pembangkit nuklir terapung dan usulannya di Kalimantan Barat lagi. Nah, itulah tadi 3 jenis PLTN yang disodorkan Rusia ke Indonesia bos. Kemudian lanjut soal aplikasi teknologi nuklir di luar sektor energi. Jelas, ini konsepnya mengarah untuk tujuan damai ya bos. Jadi bukan untuk senjata. Dan maksud di luar sektor energi ini banyak bos selain senjata. Seperti misalnya untuk medis, pengobatan kanker, radioterapi. Kemudian untuk pertanian juga bisa nih. Teknologi nuklir bisa dipakai untuk membuat bibit unggul, meningkatkan ketahanan tanaman, sampai dengan pengendalian hama dan lain-lain. Dan kalian tahu, negara kita sedang menggenjot proyek ketahanan pangan. Nah, lalu untuk senjata ada kemungkinan nggak Min? Yo jelas, tidak ada bos. Soalnya negara kita Indonesia ini terikat dengan aturan nuklir internasional. Indonesia, kita adalah anggota International Atomic Energy Agency atau IAEA. Dan juga penandatangan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Artinya Indonesia resmi berkomitmen tidak mengembangkan senjata nuklir bos. Dan selama ini posisi Indonesia justru sangat anti proliferasi nuklir. Bahkan admin rasa dari berita-berita yang dulu sering admin baca, Indonesia juga termasuk negara yang paling sering menggemakan perlucutan alias penghapusan senjata nuklir dunia bos. Ngeri, sodap. Sekarang kita lanjut soal faktor penentu pembelian alutsista tawaran dari Jepang kemarin bos. Bagaimanakah itu? Oke, jadi baru-baru ini lagi Kemhan RI melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin mengatakan bahwa untuk alutsista Jepang belum ada keputusan ataupun tahapan pengadaan yang ditetapkan pemerintah Indonesia, katanya bos. Beliau pun mengatakan sejumlah produk alutsista Jepang yang belakangan dibahas di ruang publik seperti kapal selam dan frigat Mogami masih berada pada tahap penawaran dan penjajakan awal kerjasama. Dan lanjut, beliau pun lantas mengungkap 4 faktor penentu apakah tawaran alutsista itu bisa diambil atau tidak. Beliau katakan begini bos, dalam setiap peluang kerjasama pertahanan termasuk dengan Jepang, seluruh opsi akan dikaji secara komprehensif. Yang pertama, sesuai kebutuhan operasional, kemampuan anggaran, transfer teknologi, serta kepentingan nasional Indonesia. Nah, jadi ada 4 tadi katanya. Yang pertama, kebutuhan operasional bos. Jadi apakah kapal itu benar-benar cocok untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut ya kan? Kemudian yang kedua, kemampuan anggaran. Alutsista Jepang ini terkenal memang sangat canggih, tapi sering harganya cukup mahal bos. Jadi ya Indonesia harus menghitung harga beli, kemudian biaya operasional dan perawatan, persenjataan, pelatihan kru, sampai logistik jangka panjang. Semuanya harus pas sesuai dengan kondisi, kantong, dan anggaran. Kemudian yang ketiga tadi katanya soal transfer teknologi. Nah ini jelas bos, kalau Jepang mau berbagi teknologi lebih banyak, maka ya peluangnya bisa lebih besar ya kan? Dan terakhir katanya adalah kepentingan nasional Indonesia. Artinya ya keputusan itu nanti bukan cuma soal teknis, tapi juga soal politik dan geopolitik. Sehingga mungkin Indonesia harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti hubungan dengan negara lain, kemudian keseimbangan kawasan, dampak diplomatiknya ke negara lain, kemandirian pertahanan, sampai arah strategi Indo-Pasifik. Kalau 4 faktor tadi itu cocok semuanya, masuk pas mantap, tidak ada yang mengganjal, maka ya bisa jadi tawaran kapal-kapal perang dan kapal selam Jepang ini digaskan bos. Tapi kalau ada yang nggak masuk ya nanti-nanti dulu lah ya kan, lihat-lihat dulu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Apakah ada yang tidak masuk? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.